Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan dengan kembali menggunakan media yang sama. Hari ini kita melanjutkan rentetan pembahasan terhadap mazhab-mazhab besar, imam-imam besar yang ada dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dalam tradisi Sunni. Setelah kita membahas Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, selanjutnya kita akan membahas murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i, yakni Imam Ahmad bin Hambal. Nama beliau Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani di Hambal. Dikenal beliau dengan Imam Hambali. Sebenarnya nama beliau adalah Imam Ahmad. Hambal itu adalah kakek beliau. Lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah atau bertepatan dengan 780 Masehi, dan wafat juga di Baghdad tahun 241 Hijriah atau bertepatan dengan 855 Masehi. Jadi ada sekitar 75 tahun masa kehidupan beliau yang sepenuhnya dihabiskan di Baghdad. Beliau ini adalah generasi selanjutnya, termasuk daripada generasi yang hidup pasca tiga ulama besar, tiga mazhab besar yang sudah memiliki banyak sekali murid. Apakah itu Imam Hanafi, apakah itu Imam Malik, apakah itu Imam Asy-Syafi'i. Nah, setelah tiga orang ini sebenarnya muncul banyak para ahli, para pemikir, para penulis yang mendiskusikan terkait dengan hukum Islam. Namun diskusi atau perdebatan yang dialami oleh para ahli, para ulama ini adalah bersifat perpecahan. Artinya mereka terkotak-kotak pada kami adalah mazhab Syafi'iyah, kami adalah mazhab Hanafiyah, kami adalah mazhab Malikiyah. Jadi mereka adalah para ulama mazhab. Sebagian besar tidak lagi menerapkan keilmuan, syarat-syarat istinbat hukum yang ditulis, yang dirumuskan oleh para imamnya. Jadi mereka terpaku kepada pendapat para imam-imam besar ini, jadi para guru-gurunya, dengan memberikan catatan, memberikan penjelasan terhadap pendapat-pendapat para imam ini. Bahkan memberikan penjelasan terhadap penjelasan. Jadi misalnya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu sudah dijelaskan oleh seorang ulama, kemudian muridnya lagi menjelaskan pendapat gurunya terhadap penjelasan terhadap Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian kadangkala ini menghilangkan esensinya, menghilangkan bagaimana hukum itu bisa lahir, bagaimana pendapat itu bisa lahir. Jadi mereka terkungkung kepada taklid yang bisa dikatakan taklid buta, mengikut apa adanya, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat antar mazhab ini dilihat bukan sebagai rahmat sebagaimana kita diskusikan di awal-awal perkuliahan, tapi dilihat sebagai perbedaan yang saya harus benar dan kalian harus salah. Nah, ini yang
pertama menjadi situasi di tengah kehidupan masyarakat Baghdad pada masa itu. Kemudian Baghdad itu dikenal dengan kelompok Ahlur Ra'yi, sebagaimana kita diskusikan dalam Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i pada kaul qadimnya. Jadi terkenal dengan orang-orang yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada logika, kepada akal untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Nah, maka muncul salah satunya adalah kelompok yang disebut sebagai kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini adalah ahli ra'yi atau kelompok rasiosentris yang sangat mengedepankan logika dalam berpikir. Jadi mereka melampaui dalam menggunakan logikanya, melampaui Imam Abu Hanifah dan bahkan melampaui Imam Syafi'i. Sehingga banyak hal-hal yang kemudian dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu keluar daripada batasan-batasannya. Nah, oleh karena itu karakteristik pemikiran dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah counter rasiosentris. Melawan terhadap pemikiran rasional yang dianggap beliau terlalu berpihak. Sebagaimana misalnya contohnya adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ini kan salah satu daripada pendapat kontroversial dari kelompok Mu'tazilah. Nah, kemudian yang kedua, situasinya adalah selain kelompok ultra rasionalis tadi, ada juga adalah kelompok yang menyimpang cara berpikirnya, apakah itu menjadi mistikus, apakah itu aliran sesat, itu juga berkembang di masa-masa itu. Jadi perkembangan masyarakat itu berkembang secara bersamaan kedua arah yang berbeda. Satu yang secara ultra rasional, satu mengarah kepada aliran sesat yang bersifat mistik. Mungkin dipengaruhi oleh aliran-aliran kebatinan, aliran tasawuf yang tidak pada tempatnya. Nah, kondisi itulah yang menjadi batu pondasi awal Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengambil posisi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan tentu saja kalaunya jargonnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka dia akan memiliki sifat yang cenderung kaku. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal walaupun lahir, kemudian belajar, mengajar dan besar di Baghdad, tapi beliau anti terhadap gaya Ahlur Ra'yi yang dianggap beliau berlebihan. Apakah beliau tidak menggunakan rasio sama sekali? Itu tidak. Beliau juga menggunakan rasio dalam beberapa hal, tapi dalam batasan-batasan tertentu. Jadi kondisi yang demikian itu meniscayakan lahirnya pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ultra yang terlalu rasional, ada penyimpangan yang keluar daripada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, beliau punya kebiasaan ilmiah adalah hanya menyampaikan hadis ketika ditanya. Jadi tidak akan serta-merta menyampaikan sesuatu walaupun dianggap itu cocok konteksnya. Tapi ketika tidak ditanya, beliau tidak akan menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah selalu menyampaikan hadis dengan membaca kitab sekalipun hafal. Jadi kebiasaan beliau adalah membaca catatannya. Kenapa begitu? Karena tadi kondisinya adalah orang itu mudah sekali menggunakan rasio. Nah, kalaunya ini dijelaskan tanpa merujuk kepada catatannya, maka
bisa jadi nanti hadis itu akan dianggap sebagai rasio saja, bisa dianggap sebagai bikinan saja. Nah, Imam Ahmad bin Hambal menghindari hal-hal seperti itu. Sekalian juga beliau ingin menunjukkan bahwasanya sikap ketawaduan, hafal sekian banyak hadis, tetapi tetap membaca pada catatannya untuk menghindari kekhilafan, mungkin kekhilafan dalam membaca kata atau membaca baris atau menjelaskan maksud. Kemudian yang ketiga, tidak menjawab pertanyaan kecuali merujuk kepada kitab yang sudah dipelajari. Jika tidak tahu maka tidak menjawab. Jadi ada kitab-kitab yang menurut beliau pas atau cocok untuk dijadikan rujukan dan sudah dipelajari, maka beliau akan merujuk kepada pendapat-pendapat para penulisnya. Kalau beliau tidak tahu, maka beliau tidak akan memberikan jawaban dari beliau sendiri. Jadi beliau tidak menempatkan beliau sebagai jawaban, tapi menempatkan imam-imam atau ahli-ahli yang sudah menulis kitab sebagai jawaban terhadap permasalahan. Kemudian tidak membolehkan murid-muridnya menulis kecuali hadis Nabi. Jadi untuk menghindari bercampurnya antara pendapat beliau dengan hadis, beliau hanya membolehkan muridnya untuk menulis hadis. Fatwa fikih yang terakhir, tidak boleh dicatat atau bahkan dinukil dari beliau. Jadi beliau punya kebiasaan, kalau ada pendapat yang dihasilkan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu bukan pendapat beliau, tapi memang Al-Quran dan hadis yang berbicara seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya standing point kembali kepada Al-Quran dan hadis itu memang diterapkan dalam praktek belajar dan mengajar beliau, atau mengutip kepada imam-imam yang sudah dianggap cukup sebagai rujukan. Jadi beliau tidak ingin pendapat beliau itu dijadikan sebagai bahan nukilan atau bahan rujukan terhadap satu permasalahan hukum. Karena tadi situasi yang menuntut untuk hal demikian. Selanjutnya, metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya beliau ini karena muridnya Imam Asy-Syafi'i dan juga adalah ahlul hadis, jadi lebih dekat dengan kelompok ahlul hadis walaupun tinggalnya di Baghdad. Yang pertama adalah nas Al-Quran dan Sunnah, itu sudah pasti. Nah, tetapi penggunaan nas dan sunnah ini lebih kepada apa yang dibunyikan secara eksplisit oleh nas dan sunnah. Beliau jarang sekali nanti menggunakan cara membaca Al-Quran dan sunnah di luar daripada cara yang eksplisit, karena menghindari tadi cara berpikir kelompok ahlur ra'yi. Yang kedua adalah fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan. Jadi fatwa sahabat itu termasuk ke dalam dasar hukum yang dirujuk oleh Imam Ahmad, dengan catatan tidak ada perselisihan atau sama dengan ijma. Ya, berarti kalau ijma'nya Imam Abu Hanifah kemarin adalah ijma'nya sahabat, ini sama berarti dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi jika di antara fatwa sahabat ada perselisihan, maka diambil yang lebih dekat kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang membedakan antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau misalnya sahabat itu berbeda pendapat, maka beliau bebas untuk memilih mau mengambil A atau mengambil B atau mengambil C, karena sahabat punya pendapat yang berbeda-beda, maka itu adalah pilihan. Nah, bagi Imam Ahmad bin Hambal tidak sedemikian, tapi harus ditimbang mana pendapat itu yang lebih dekat dengan nas
Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit, sehingga itulah yang diambil, yang lebih dekat itu. Jadi tidak, perbedaan pendapat antara sahabat itu tidak ditempatkan sebagai option, sebagai pilihan, tapi dia harus ditimbang dengan kedekatannya dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ternyata Imam Ahmad bin Hambal itu menempatkan hadis itu secara lebih luas. Jadi hadis dhaif dan hadis mursal itu dijadikan sebagai dasar hukum, sebagai rujukan terhadap permasalahan. Jika tidak terdapat asar, pendapat sahabat atau ijma yang bertentangan, maka lebih didahulukan daripada qiyas. Jadi hadis dhaif dan hadis mursal itu selama tidak bertentangan dengan asar atau bertentangan dengan pendapat sahabat atau bertentangan dengan ijma, maka posisinya lebih utama daripada qiyas. Ini sekali lagi adalah bagian daripada konsistensi beliau untuk kembali kepada nas Quran dan Sunnah dan kantar rasio sentris. Jadi melawan ahlur ra'yi yang kebablasan. Beliau sebenarnya tidak menafikan ahlur ra'yi, tapi ahlur ra'yi sudah kebablasan, sudah terlalu jauh menggunakan akal pikiran dan meninggalkan Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu jalan keluar yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal, lebih baik kita menggunakan hadis dhaif dan mursal sekalian dibanding dengan kita terlalu jauh menggunakan akal dan pikiran. Jadi bukan bermasalah di cara metodologis ahlur ra'yinya, tapi kondisi saat itu, kondisi masyarakat saat itu, kondisi para pemikir saat itu sudah terlalu jauh dianggap oleh Imam Ahmad, sehingga perlu kantar terhadap hal yang demikian itu. Nah, ini yang kadangkala kita luput membacanya dari Imam Ahmad bin Hambal, sehingga dengan berani mendefinisikan Imam Ahmad bin Hambal itu adalah imam yang yang kaku pendapatnya, yang tidak toleran, yang menyebabkan nanti murid-muridnya itu bertindak lebih kaku dan lebih intoleran lagi, sehingga menimbulkan hari ini kelompok-kelompok yang anti terhadap yang berbeda dengan mereka, yang dianggap tidak sejalan dengan sunnah dan Quran, itu dianggap bukan Islam, atau kelompok-kelompok radikal itu kan dianggap lahir dari rahim pemikiran Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya satu sisi benar, cara membacanya agak kaku, cara membaca Al-Quran, cara membaca sunnah itu agak kaku, agak eksplisit, tidak melihat kandungan dibalik itu benar. Tapi konteks kesejarahannya Imam Ahmad bin Hambal itu menghadapi konteks berlebihannya menggunakan ra'yi dalam menjawab permasalahan masyarakat. Nah, itu tidak lagi digunakan pada masa-masa setelahnya oleh murid-murid beliau dan murid dari murid beliau, sehingga menimbulkan pembacaan yang kaku tapi tidak melihat konteks, tidak melihat kondisi kesejarahannya. Nah, itu misalnya seperti Imam Ibnu Taimiyah misalnya dianggap sebagai salah satu yang kemudian menerjemahkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dengan lebih keras, sehingga para pengikutnya nanti menjadi kelompok-kelompok yang radikal. Nah, itu juga dua kali cara membaca yang salah. Jadi membaca Imam Ahmad Hambal dengan tidak melihat konteksnya, kemudian membaca Imam Ibnu Taimiyah juga dengan tidak melihat konteks yang dihadapi oleh imam pada masa hidup dan masa
beliau berjuang, sedang menghadapi apa beliau gitu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal berarti sedang menghadapi kelompok Mu'tazilah dan para aliran sesat. Hadis dhaif dan mursal itu digunakan sebagai metode istinbat. Berbeda dengan misalnya tadi misalnya ahlul hadis yang lain, misalnya kelompok Imam Malik. Itu kan sangat ketat. Karena hadisnya juga cukup banyak untuk ditemukan di Madinah, berbeda dengan hadis yang ditemukan di Baghdad. Selanjutnya baru kias. Kias digunakan hanya dalam konteks darurat dan jarang sekali. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk langsung menggunakan kias. Harus Al-Quran dan Sunnah dulu secara eksplisit. Harus fatwa sahabat yang berbentuk ijma dulu. Kemudian kalau tidak ada fatwa-fatwa sahabat ini harus disandingkan dengan nas Al-Quran dan hadis. Kemudian cari dulu apakah ada hadis bahkan yang dhaif atau mursal. Baru kemudian masuk ke kias. Berarti kan jalan terakhirnya Imam Ahmad bin Hambal tetap saja menggunakan kias. Bagi beliau bukan barang haram ini, tapi dihindari dulu dengan situasi bisa jadi kias pada masa itu lebih banyak mudaratnya dibanding hadis, dibanding dengan nas-nas yang ada. Kemudian turunan daripada kias ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada saduz zara'i, ada istishab, dan lain-lain metode istinbat yang sudah kita diskusikan sebelumnya juga digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan catatan tadi dalam konteks darurat, dan tentu saja ini sangat jarang sekali digunakan. Nah, kira-kira itu diskusi kita pada kali ini terkait dengan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah sebenarnya tidak seperti Imam Syafi'i yang menawarkan jalan tengah antara dua kelompok ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Tidak seperti Imam Malik yang membuka jalan bagi ahlul hadis, atau Imam Hanafi yang membuka jalan bagi ahlul ra'yi, tapi beliau membuka jalan baru. Murid daripada tiga cara berpikir ini sebenarnya ada kelanjutan daripada tiga cara berpikir imam-imam sebelumnya, tetapi dihadapkan pada konteks kesejarahan yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang cukup keras, cukup kaku. Dihadapkan juga pada situasi itu kondisi perpolitikan yang juga mempengaruhi kiprah para ulama. Karena pada masa itu kebetulan Mu'tazilah itu dijadikan sebagai mazhab kekhalifahan. Jadi pendapat-pendapat Mu'tazilah itu didukung juga oleh kekuatan politik. Nah, oleh karena itu ikhtiar dari atau ijtihad dari Imam Ahmad bin Hambal untuk menentang itu sangat besar resikonya, dan oleh karena itu pendekatannya pun pendekatan yang digunakan secara berbeda. Nah, ini harus dilihat tidak hanya pada pendapatnya yang kaku, cara membaca dan metode istinbatnya yang kaku, tetapi konteks kesejarahan itu mempengaruhi terhadap cara membacanya, sehingga kita tidak memberikan judgement tertentu terhadap imam-imam ini atau bahkan murid daripada imam-imam ini. Sekian dari Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah.